Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan Richard dan Joanna yang baru saja selesai berciuman. Richard berkata kepada Joanna, "Aku suka caramu meminta maaf." Setelah itu, terdengar asisten Joanna dari luar yang mengatakan, "Joanna, sutradara sedang mencarimu." Mendengar itu, Joanna langsung berbalik sembari mengatakan kepada Richard, Aku harus kembali bekerja. Bawa jas pulang." Richard yang telah ditinggalkan Joanna menyentuh bibirnya berpikir sembari tersenyum. Bibirnya manis seperti dulu. Di sisi lain, terlihat Jasper yang sedang mengintip. Richard yang melihat anaknya langsung menegur, "Apakah kamu mengintip?" Sembari memainkan tabletnya. Jasper menjawab, Tidak sama sekali. Aku sedang menonton video." Richard kemudian mengatakan, "Baik-baik saja. Masuk ke dalam mobil. Waktunya untuk kembali." "Tentu saja," balas Jasper dengan penuh semangat. Di sisi lain, Amy yang melihat Joanna berkata, "Joanna, pipimu terbakar." Sembari mengipas-ngipaskan tangannya, Joanna membalas, AC mobil berhenti bekerja. Agak pengap, tapi mobilmu edisi terbatas. Apakah itu rusak begitu mudah?" ucap Amy dengan kebingungan. Cerita lalu berpindah di studio. Tampak syuting adegan kembali dilanjutkan dengan memperlihatkan adegan Sandy yang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Igor Kalbor. Tampak emosi Joanna yang telah mampu mengikuti instruksi sutradara. Sutradara lalu menghentikan pengambilan gambar sembari berkata, "Baik-baik, kerja yang bagus, tetap semangat ya. Mari kita menyebutnya sehari." Dengan pose narsisnya, Ralph berkata kepada Joanna, "Gadis pintar, kamu meningkat pesat setelah makan siang. Apa karena wajahku yang tampan?" Dengan raut wajah yang jijik, Joanna membalas, "Ya, terima kasih untuk wajah kamu yang sangat menawan. Cara kamu mengatakannya terdengar begitu salah," ucap Ralph. Joanna yang tampak kesal menanggapi, "Kamu merasakan itu? Baik, itu berarti kamu setidaknya tidak berdaya." Bak tersambar petir, Ralph yang mendengar tanggapan Lord berkata, "Joanna, itu terlalu keterlaluan. Aku melakukan segalanya untuk membantumu bukan? Kamu menolak berterima kasih padaku, dan sekarang kamu menertawakanku." Dengan tertawa, Joanna menjawab, "Maaf, tapi aku tidak seperti itu di wajahmu." Sontak Ralph terkejut dengan tanggapan Joanna dan berpikir, "Aku tak pernah menang melawan Joanna." Dia lalu mendekat kepada Joanna, "Oke, cukup. Ayo kita makan malam bersama. Aku tidak punya apa-apa yang enak di gurun akhir-akhir ini. Maaf, tapi aku punya rencana lain," ucap Joanna menolak dengan tersenyum. "Makan malam dengan Jas? Oke, ayo bawa dia bersama. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya," ucap Ralph. "Bukan dia," jawab Joanna. Mendengar itu, Ralph lalu bertanya, "Joanna, apa kamu melihat orang lain saat aku pergi?" Mendengar pertanyaan Ralph, wajah Joanna langsung merona. Dalam pikirannya, dia langsung membayangkan sosok Richard. Melihat Joanna yang melamun, sontak Ralph langsung menggoyangkan tubuh Joanna. "Ya ampun, kamu terlihat seperti sedang jatuh cinta. Kamu selingkuh kan?" Sembari menepis tangan Ralph, Joanna berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kami berada di studio. Bersikaplah dengan baik." Dengan tatapan serius, Ralph bertanya, "Katakan padaku, siapa yang kamu pikirkan barusan? Kamu terlihat aneh." Joanna lalu menjawab, "Aneh sekali, aku berpikir tentang Jas." Dengan kesal, Ralph berkata, "Omong kosong, jangan mencoba untuk menipu master asmara sepertiku. Aku tahu kamu memikirkan laki-laki." Joanna yang mendengar itu, langsung membenarkan, jika Jas memang laki-laki. Mendengar itu, membuat Ralph semakin kesal dan menginjak-injakan kakinya ke tanah. "Berhenti menggunakan Jas sebagai alasan. Jangan lupakan itu Joanna. Kamu berjanji akan mempertimbangkanku dulu saat kamu siap menjalani hubungan." Mendengar itu, membuat Joanna kesal.
tolong kecilkan suaramu. Jika paparazzi mendengarnya, karirku akan hancur. Mendapat teguran itu, membuat Ralph langsung ciut dan merasa sedih. Namun, tiba-tiba ada yang memanggil Ralph. Terlihat Sarah yang menghampiri Ralph. Apakah kamu memiliki pekerjaan lain yang harus dilakukan hari ini? Aku akan makan malam dengan direktur nanti. Apa kamu ikut? Ucapnya kepada Ralph dengan tersenyum. Ralph menjawab, tentu saja. Aku tidak akan menolak undangan dari wanita cantik sepertimu. Ralph berpikir, dia selalu muncul tepat waktu. Sarah lalu bertanya kepada Joanna, Joanna, bagaimana denganmu? Joanna lalu menjawab, tidak. Terima kasih. Waktu keluarga. Selamat bersenang-senang. Dalam pikiran Joanna, senang sekali seseorang bisa mengambil Ralph dariku. Mendengar jawaban Joanna, membuat Ralph sangat terkejut. Kamu tidak akan pergi? Dalam pikiran Ralph, aku pikir dia akan tinggal untuk makan malam. Tapi dia menolak ajakan itu. Joanna kemudian berbalik untuk pergi. Aku harus mengambil keputusan ini. Aku harus pergi. Selamat bersenang-senang. Ralph yang mencoba menghentikan Joanna, langsung dihalangi oleh Sarah. Sarah berkata, Joanna tampaknya sedang sibuk. Direktur sudah menunggu kita. Mari kita pergi. Sembari menghela nafas, Ralph berpikir, tapi ponselnya bahkan tidak bordering. Tidak ada panggilan masuk, alasan yang payah. Apakah kamu pikir kamu bisa hanya melarikan diri Joanna? Aku akan mendapatkan hal-hal yang jelas waktu berikutnya. Oke lanjut. Cerita lalu berpindah di rumah Richard Winchester. Tampak Joanna yang telah sampai rumah. Saat berada di depan pintu kamar Jas, Joanna berpikir, apakah Jas sudah tertidur? Saat dia membuka pintu, dia langsung shock karena di dalam ada Richard yang menemani Jasper. Kamu sudah pulang, ucap Richard. Jasper yang melihat ibunya, langsung beranjak untuk mendekat dan langsung memeluk ibunya dengan penuh cinta. Lantainya agak dingin. Kau tak bisa berjalan tanpa sepatu, ucap Joanna kepada Jas. Aku sangat merindukanmu ibu, balas Jasper. Mendengar itu, Joanna lalu memeluk anaknya dan membawanya ke atas kasur. Tapi kita baru bertemu di siang hari. Tapi untukku, itu seperti selamanya. Kau tahu, setengah hari tidak melihat kau, hampir penyiksaan untukku. Menanggapi ucapan anaknya, Joanna hanya bisa tersenyum lalu mengelus kepala Jasper. Di mana kau belajar hal ini? Jasper yang ingin mengatakan sesuatu, namun dia melihat ayahnya sedang menatapnya. Dia lalu mengatakan, Paman Wilson mengatakan kepada saya bahwa membuat gadis-gadis bahagia adalah seni. Kau terlihat bahagia sekarang kan ayah? Ucap Jasper sembari mengedipkan mata kepada sang ayah. Sontak Richard langsung menatap tajam ke arahnya. Dengan tertawa canggung, Joanna langsung mengatakan, pamanmu penuh dengan teori, tapi teorinya tidak akan pernah bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Jika dia sahabat itu, bagaimana bisa dia tidak punya pacar sejauh ini? Jadi jangan percaya semua omong kosongnya. Oga, aku tidak akan pernah gagal seperti Paman Wilson. Gadis-gadis di TK saya sudah membuat reservasi untuk menjadi pacar saya. Richard yang mendengar ucapan anakannya sontak terkejut. Reservasi untuk apa? Sedangkan Joanna berpikir, apa semua anak saat ini begitu dewasa sebelum waktunya? Jasper lalu melanjutkan, nah, alasan mereka membuat reservasi adalah bahwa aku bilang aku masih muda dan aku tidak ingin pacar. Joanna yang tampak panik, langsung menutup mulut Jas. Ya, aku bisa meyakinkanmu bahwa aku tidak mengajarkan itu pada Jas. Aku akan berbicara dengan Wilson nanti, untuk memastikan dia tidak melakukannya. Ucapnya kepada Richard. Richard yang mendengar itu lalu mengiyakan. Sedangkan Joanna yang melihat sikap Richard bergumam. Richard bersikap baik hari ini. Joanna lalu membenarkan selimut Jas. Dalam pikiran Joanna, sekarang aku sudah mengatakan ini, Richard harus pergi. Aku benar-benar tidak ingin menghadapi dia sekarang. Aku tidak bisa berhenti berpikir tentang ciuman di dalam mobil pada siang hari. Tiba-tiba, lamunan Joanna dibuyarkan oleh Jasper yang berkata, ayah setuju untuk tidur denganku malam ini. Sontak, hal itu membuat Joanna bertanya kepada Richard. Richard lalu membenarkan jika memang dia telah berjanji kepada Jas. Mendengar itu, Joanna lalu berkata, kemudian kalian tidur bersama. Aku akan pergi ke kamarku. Namun,
tangan Joanna langsung dihentikan oleh Jasper. Joanna lalu berbalik melihat Jasper dengan memasang wajah imut. Jasper berkata, "Ibu, kau bisa tinggal di sini juga." Mendengar perkataan anaknya, membuat Joanna langsung terkejut. Jasper kembali mengatakan, "Kita bisa tidur bersama malam ini." Hal itu membuat Joanna kembali bertanya, "Tidur bersama?" "Ya, kita keluarga. Kita bisa berbagi tempat tidur." Teman-teman saya di taman kanak-kanak mengatakan kepada saya bahwa orang tua mereka semua tidur bersama. Mendengar itu, Joanna lalu mengatakan, "Well, tempat tidurmu terlalu kecil. Bagaimana kalau hari ini hanya kamu dan ayah? Dan kita akan tidur bersama sampai kamu memiliki tempat tidur yang lebih besar. Apakah itu baik?" Joanna berpikir, tidur di sebelah Richard, itu pasti lelucon. Aku pasti akan kehilangan tidur jika dia di sampingku. Jika saya tidak tidur nyenyak, saya tidak dapat memainkan peran saya dengan benar pada hari berikutnya. Jika saya tidak dapat melakukan pekerjaan saya dengan baik, bagaimana saya bisa mendapatkan cukup uang untuk bersaing dengan Richard untuk jas? Melihat respon ibunya, Jas kembali berkata, "Tidak bisakah kita melakukannya? Jika dia tidak tidur nyenyak malam ini, itu akan mempengaruhi pekerjaannya. Aku pikir kau tidak ingin itu terjadi pada ayah kan?" Mendengar tanggapan ibunya, tampak Jas yang gelisah. Melihat itu, Joanna menjadi khawatir. Namun dengan otak jeniusnya, Jas kembali berkata, "Aku bisa tidur dalam pelukan ibu dan ibu bisa tidur dalam pelukan ayah. Sehingga tempat tidur bisa muat." Menanggapi ucapan Jas, Joanna berpikir, apakah Jas bercanda? Tidur di ranjang yang sama dengan Richard sudah menjadi mimpi buruk. Bagaimana saya bisa tidur di pelukannya? Itu tidak akan pernah terjadi. Joanna kembali berkata kepada Jas, "Jas, kau harus bersikap baik. Ini sudah larut malam, waktunya tidur." Mendengar ucapan sang ibu, Jas lalu menampakkan raut wajah yang sedih. "Tapi, aku benar-benar ingin tidur dengan kalian berdua. Semua anak-anak di Tika tidur dengan orang tua mereka kecuali aku." Melihat anaknya sedih, Joanna bergumam, "Jas selalu denganku. Meskipun aku sudah memberinya cukup cinta dari seorang ibu, dia masih membutuhkan itu dari ayahnya." Joanna lalu berkata kepada Richard, "Malam ini, bisakah kau tenang?" Sembari menutup matanya, Richard mengiyakan pertanyaan Joanna. Setelah itu, Joanna lalu berbaring di samping Jas. "Bisakah kita tidur sekarang?" Jas lalu melihat ayahnya. "Saya pikir ayah akan memeluk Mami." Sontak, wajah Joanna langsung merona. Orang dewasa tidak memeluk saat tidur, sekarang tutup matamu. Namun Jas ingin menyela ibunya. Namun Joanna langsung berkata, "Jika kau tidak menutup matamu, aku akan pergi." "Oke, aku akan melakukannya," ucap Jas sembari mendekat memeluk ibunya. Dalam pelukan ibunya, Jas berpikir, "Tidak apa-apa, aku masih punya banyak waktu. Jika bisa membuat ibu dan ayah tidur di ranjang yang sama, aku pasti bisa membuat mereka berpelukan untuk tidur di lain waktu." Jas kemudian membuka matanya dan melihat ibunya sembari tersenyum. Lalu dia memejamkan mata sembari bergumam. Pengurus rumah tangga mengatakan, tidur bersama adalah cara yang baik untuk menjaga hubungan. Dan mereka bisa memberikanku adik bayi lagi. Akan kupastikan itu terjadi. Sedangkan waktu sudah tengah malam. Tampak Joanna yang belum tidur berpikir, dengan Richard berada di sekitar, tentu saja aku tidak bisa tertidur. Richard tidak bergerak, dia mungkin sudah tidur. Dia terlihat jauh lebih baik dari biasanya ketika dia tidur. Joanna kemudian mematikan lampu dan kembali untuk tidur. Mereka benar-benar ayah dan anak, pikir Joanna sembari tersenyum. Sedangkan Richard yang berpura-pura tidur berpikir, mereka semua tertidur begitu cepat. Aku tidak pernah bisa berharap bahwa aku, yang tidak pernah ingin disentuh, sebenarnya ingin lebih dekat dengan mereka. Oke, lanjut. Pada pagi harinya, tampak Joanna yang telah membuka matanya. "Jas, kau perlu melonggarkan sedikit." Sedangkan Jas menjawab, "Ibu, aku tidak memelukmu." Dengan setengah sadar, Joanna bertanya, "Siapa lagi yang bisa melakukannya?" "Tunggu, ada yang bisa menjelaskan situasinya di sini. Bagaimana aku bisa berada dalam pelukan Richard? Aku ingat Jas berada di tengah tadi malam. Aku perlu keluar dari pelukannya sebelum dia bangun," gumam Joanna.
Dia lalu mencoba melepaskan diri dari pelukan Richard. Jas yang telah bangun dan melihat ibunya berkata, "Ibu, bagaimana kau bisa berada di pelukan ayah? Kupikir kau tidur di sampingku. Apa kau menyelinap ke pelukan ayah saat aku tertidur?" Joanna yang mendengar pertanyaan anaknya, sontak sangat syok. "Tidak, aku tidak melakukan itu." Sedangkan Richard yang masih memeluk Joanna, dia mulai terbangun dari tidurnya. Richard yang menghembuskan nafas dapat dirasakan oleh Joanna yang sedang panik. Apa Richard akan bangun? Pikir Joanna dengan raut wajah yang merona. Jas yang melihat ayahnya lalu bertanya, "Ayah, kau sudah bangun?" Dan tampak Richard yang masih setengah sadar mengiyakan pertanyaan Jasper. Joanna yang mengetahui Richard sudah bangun berkata, "Apa kami membangunkanmu?" Sembari tetap memeluk istrinya. Richard menjawab, "Tidak, aku biasanya bangun saat ini." Joanna yang mencoba melihat suaminya bertanya, "Jadi kamu sudah bangun?" Dan Richard mengiyakan pertanyaan istrinya. Joanna kemudian menyuruh Richard untuk melepaskan pelukannya terlebih dahulu. Joanna berpikir, "Aku benar-benar lelah menjaga postur ini." Setelah itu, Richard pun melepaskan pelukannya dari tubuh Joanna. Setelah lepas dari pelukan Richard, dia langsung membalikkan tubuhnya menjauh. Joanna berpikir, akhirnya dia melepaskan aku. Sedangkan Richard yang melihat itu berpikir, kenapa dia melarikan diri begitu cepat? Sedangkan Joanna berpikir, terlalu berbahaya bagi kita untuk tidur bersama. Dan tampak Richard yang memasang raut wajah tidak bahagia. Di saat seperti itu, Jasper malah bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kau tidur nyenyak tadi malam?" "Tidak buruk," jawab Richard. Jasper lalu kembali mengatakan, "Apakah itu baik karena kau memiliki ibu di tangan kau? Biar ku beritahu kau, tubuh ibu sangat lembut dan baunya sangat enak. Sangat nyaman untuk memeluknya, bukan?" Sontak, Joanna yang mendengar perkataan anaknya, langsung saja menutup mulut Jasper. "Jas, kau perlu menyegarkan diri, atau kau akan terlambat." Sementara mulutnya ditutup, Jasper mencoba membalas, "Amemem, ini masih awal. Saya tidak terburu-buru." Dengan tatapan tajam, Joanna berkata, "Kurasa kau tahu ini sudah larut kan? Ibu akan membawamu ke kamar mandi. Jika kau tak mau bangun, kau bisa tidur sedikit lagi. Aku bisa bawa jas ke kamarku untuk membersihkannya," ucapnya kepada Richard. Melihat hal itu, Richard kembali berpikir, Joanna melarikan diri lagi. Namun hal itu membuat dia tersenyum. Apa yang dikatakan Jas benar. Joanna memang sangat lembut dan wangi. Mungkin saya harus melanjutkan rencana ini. Berpindah kepada Jasper yang telah didudukkan di atas kursi oleh ibunya. Dengan kesal Joanna berkata, "Jas, pernahkah kau mendengar pepatah sebelumnya?" Jasper lalu bertanya, "Pepatah apa itu, Ibu?" "Lebih baik berpikir dulu sebelum berbicara." Namun dengan serius, Jasper mengatakan, "Tapi Ibu, jangan kau berpikir pepatah membuat kesalahan besar. Guru mengatakan kepada saya untuk selalu berhati-hati sebelum saya makan." Tidak berbicara. Sontak, mendengar balasan Jas, Joanna langsung memegang kepalanya. "Bagaimana bisa aku melahirkan anak ini?" pikir Joanna. Dia lalu mengatakan, "Itu bukan yang saya maksud." Jasper lalu bertanya, "Jadi apa maksudmu, Ibu?" Dengan kesal, Joanna membalas, "Kau tidak bisa bicara seperti itu di depan ayahmu lagi, oke?" Mendengar itu, Jasper malah kembali menanyakan kenapa. Dalam pikiran Joanna, "Karena aku butuh sedikit kesopanan. Richard dan aku hanya diganggu oleh kontrak. Sekali aku punya uang yang cukup, aku akan mengambil jas dan meninggalkannya. Tapi jika Jas terus melakukan itu akan membuatnya sangat sulit bagi Richard dan aku untuk menangani hubungan. Tapi aku tidak bisa menjelaskan hubungan kita dengan Jas sekarang." Namun Jas si otak jenius melanjutkan, "Oh, aku tahu. Apalagi yang kamu tahu?" tanya Joanna. Sembari tertawa, Jas berkata, "Ibu, apa kau malu?" Sontak, Joanna langsung pucat mendengar pertanyaan itu. "Apa-apaan ini?" Jasper lalu melanjutkan, "Tadi malam, ibu menolak permintaan pelukan ayah. Tapi aku menemukanmu di tangan ayah di pagi hari. Jadi kau malu karena aku melihatmu." Sontak, Joanna hanya bisa tertegun atas pernyataan Jas tersebut. Jas lalu kembali melanjutkan ucapannya, "Ibu, kau tidak perlu menunggu sampai aku tertidur sebelum kau pergi ke pelukan ayah.
Bahkan jika aku bangun, aku tidak akan menertawakanmu. Mendengar semua argumen Jas, Joanna hanya bisa memasang wajah gelap sembari berpikir, bagaimana orang kecil ini bisa tahu bahwa akulah yang pergi ke pelukan Richard tadi malam. Dengan kesal, Joanna menunjuk pipi Jas sembari mengatakan, aku tidak malu dan aku tidak merangkak ke pelukan ayahmu, betulkah? Tapi aku ingat tadi malam kau berada di satu sisi dan kemudian kau berubah ke sisi lain pagi ini. Sedangkan Joanna berpikir, bagaimana aku tahu tentang perubahan itu? Aku mendapatkannya, ucap Jas dengan yakin. Joanna lalu bertanya, apa yang kau temukan lagi? Dengan yakin, Jasper berkata, pasti ayah. Dia menempatkanmu dalam pelukannya diam-diam. Joanna yang mendengar argumen Jas berpikir, Richard menempatkanku dalam pelukannya. Omong kosong apa yang dibicarakan bayiku? Kemungkinan aku tidur sambil berjalan dalam pelukannya. Lebih mungkin daripada dia menarikku. Setelah itu, Joanna langsung mengetok kepala Jas. Aku tidak tahu apa yang terjadi di kepala gila kecilmu. Dan tampak Jas yang berada dalam pelukan ibunya. Sembari berjalan, Joanna berkata, kau perlu belajar keras atau tidak ada gadis akan menyukai kau di masa depan. Joanna lalu menurunkan Jas dari gendongannya. Jas lalu berkata kepada ibunya, tapi aku tidak salah. Sembari memberikan sikat gigi, Joanna menyuruh Jas untuk sikat gigi dengan cepat. Jasper pun lalu menyikat giginya sembari berpikir, aku pikir aku benar. Pasti ayah melakukan sesuatu secara diam-diam tadi malam. Aku akan pergi mencari dia untuk mengkonfirmasi pikiranku. Beberapa saat kemudian, tampak makanan yang telah siap di atas meja. Joanna lalu berkata kepada Jas, Jas, kau sarapan yang banyak. Setelah selesai, aku akan mengantarmu ke TK. Menanggapi hal itu, Jasper berkata, Ibu, kau bisa pergi bekerja. Ayah akan mengantarku ke sana. Sembari memberikan kecupan hangat kepada anaknya, Joanna membalas, aku akan menjemputmu jika aku pergi bekerja lebih awal. Joanna lalu berkata kepada Richard, kurasa aku perlu merepotkanmu hari ini. Jas adalah anakku juga. Balas Richard dengan murung. Richard berpikir, aku bukan tipe orang yang akan memberikan orang tumpangan hanya karena mereka bertanya padaku. Menanggapi pernyataan Richard, Joanna berkata, maaf, aku tidak berpikir seperti itu sebelumnya. Dengan tatapan dingin, Richard membalas, kau tidak perlu meminta maaf dalam hal ini. Melihat reaksi Richard, Joanna berpikir, sikap Richard berubah agak terlalu cepat. Aku hampir gagal mengejar ketertinggalan. Richard lalu melanjutkan, waktu sudah habis. Mendengar itu, Joanna langsung membalas, ya, aku harus pergi sekarang. Jas, kau harus bersikap baik, jangan membuat masalah, oke? Mengerti ibu, sampai ketemu. Jawab Jas dengan penuh semangat. Oke lanjut, cerita kemudian berpindah di studio. Memperlihatkan mobil Joanna yang sedang terparkir. Tampak Joanna yang sedang menahan amarahnya. Dia lalu berkata kepada Ralph, kenapa kau masuk ke mobilku lagi? Joanna yang sedang kesal kepada Ralph berpikir, orang ini telah melecehkanku. Baru-baru ini dengan gerakan kecilnya di tempat kejadian. Dan dia selalu masuk ke mobilku ketika kami selesai syuting. Dengan banyak orang di sekitar, perilakunya mungkin membuat beberapa gosip. Ralph lalu beralasan jika AC mobilnya sedang rusak. Mendengar itu, Joanna berkata, kau menggunakan alasan itu kemarin. Ralph lalu kembali beralasan, mobil saya tercemar. Dengan semakin kesal, Joanna berkata, itu alasanmu sehari sebelum kemarin. Ralph lalu kembali membuat alasan, saya membawa mobil saya ke montir. Ralph, kau pikir aku buta? Ucap Joanna menanggapi alasan Ralph. Dengan tersenyum, Ralph lalu mengatakan, kau bisa memilih untuk menjadi buta. Sedangkan dalam pikiran Joanna, apa dia pria tak tahu malu? Sembari mengeluarkan sebuah makanan, Ralph berkata, oh, ayolah jangan terlalu pisik. Kita berada di kru yang sama. Bukan masalah besar untuk menggunakan mobilmu sekali-kali. Kemarilah, aku meminta asistenku untuk memberimu makan siang dari restoran golf. Kau pasti akan menyukainya. Dan tampak Joanna yang ngiler melihat makanan yang ditawarkan oleh Ralph. Sembari memakan makanan itu, dengan kesal Joanna berpikir, orang ini tidak akan keluar dari mobil. Tidak peduli apapun yang kukatakan.
Bagaimana kalau saya mengambil makanan sebagai biaya untuk menggunakan mobil saya? Ralph lalu berkata kepada Joanna, "Oh, saya kira adegan akan selesaikan?" "Ya, segera," jawab Joanna. Ralph lalu menanyakan rencana Joanna selanjutnya. Joanna kemudian mengatakan, "Aku tidak tahu. Aku belum membicarakannya dengan agenku. Aku akan menunggu sampai aku menyelesaikan ini." Ralph kemudian mengatakan kepada Joanna, "Aku punya berita untuk berbagi dengan kau." Namun Joanna tidak menanggapi ucapan Ralph. Dia terus sibuk dengan makanan yang dia makan. Hal itu membuat Ralph menjadi kesal. "Katakan sesuatu setelah aku bicara, atau aku akan mempermalukan diriku sendiri." Mendengar itu, Joanna langsung membalas dengan nada tinggi, "Bisakah kau diam jika aku berhenti merespon? Jika demikian, aku tidak akan merespon lagi." Mendengar tanggapan Joanna, Ralph berkata, "Ada apa dengan sikapmu? Aku punya niat baik untuk membagikan berita. Aku datang kepadamu begitu aku tahu." Sembari menahan kekesalannya, Joanna berkata, "Jati bicaralah, jangan ganggu makanku." Setelah itu, Ralph lalu menjelaskan, sutradara mengatakan bahwa acara tersebut akan berada dalam mode shoot while broadcasting. "Shoot while broadcasting?" tanya Joanna. Ralph membalas, "Ya, sangat populer di luar negeri, tapi tidak ada presiden dalam negeri. Jadi sutradara ingin menetapkannya. Mereka bekerja pada ini akhir-akhir ini. Saya kira berita resmi akan keluar dalam beberapa hari, tapi tidak akan membuat lebih sulit untuk menembak. Saya pikir penembakan itu tidak dalam urutan kronologis, atau akan membuang-buang waktu." Ralph lalu menjelaskan, "Aku tidak tahu tentang ini, tapi sutradara sepertinya sangat tertarik dengan modenya. Dia sudah mempelajarinya akhir-akhir ini, tetapi jika mode berlaku, itu akan menguntungkan kau." "Apa maksudmu?" tanya Joanna. Ralph kemudian menjelaskan, "Jika kita menggunakan mode produksi lama, kita perlu menunggu setidaknya 1 tahun sebelum rilis. Kau perlu publisitas mendesak. Jika tunas mode saat penyiaran diterapkan, kau akan segera berada di layar lebar. Dan saya pikir, kau melakukan pekerjaan yang besar." Roh tambah, di 224, di 265, mungkin kau akan mendapatkan beberapa ketenaran. Ini akan sangat membantu untuk karir kau. Setelah mendengar penjelasan Ralph, dengan wajah yang murung, Joanna membalas, "Aku tidak bisa begitu yakin. Penonton sekarang sangat pemilih." Joanna berpikir, apakah saya populer atau tidak adalah hal keberuntungan murni. Dengan sikap narsisnya, Ralph menanggapi, "Percaya diri sedikit, karena aku rekan menembakmu." Joanna yang tampak kesal lalu mengatakan, "Makan makananmu." Joanna berpikir, orang selalu menampilkan dirinya sebagai orang dingin di depan umum, tapi dalam kehidupan nyata, dia sangat narsis. Saya tidak tahu apakah para penggemarnya akan kehilangan minat padanya jika mereka melihatnya seperti itu. Setelah Joanna selesai makan, Ralph kembali mengoceh, "Joanna, jika kamu mendengarkanku, kau pasti akan populer." Sedangkan dalam pikiran Joanna, bagaimana dia masih bisa bicara setelah aku selesai makan? Hal itu membuat Joanna kesal dan menendang Ralph keluar dari mobilnya. Mendapatkan perlakuan seperti itu dari Joanna, Ralph mengatakan, "Kau wanita tak berperasaan. Kau mencampakkanku setelah aku tak lagi berguna." Joanna yang menanggapi Ralph membalas, "Jaga mulutmu. Jangan katakan sesuatu yang mudah disalahpahami. Kau begitu baik padaku sebelumnya," ucap Ralph dengan raut wajah yang sedih. Melihat kelakuan Ralph, membuat Joanna sangat kesal dan menyuruhnya untuk segera menghilang. Dengan sikap menjilatnya, Ralph kembali mengoceh, "Oh, kita memiliki adegan intim sore ini. Aku sudah menunggu untuk syuting sejak aku mendapat peran. Kau ingin aku tetap berlatih?" Joanna yang sudah sangat pusing hanya bisa menyuruh Ralph untuk segera pergi. Joanna berpikir, "Saya lebih suka tidak ada daripada memiliki kau di sini untuk berlatih denganku." Menanggapi Joanna, Ralph dengan kesal berkata, "Kau tidak akan menikah jika kau bermulut kotor sepanjang hari." Mendengar umpatan Ralph, Joanna mengatakan, "Hidupku bukan urusanmu." Joanna bergumam, "Ditambah, aku sudah menikah." Dengan sikap narsisnya, Ralph kembali menanggapi,
Bagaimana bisa itu bukan urusanku? Jika kau tidak bisa menemukan seseorang, maka aku ikut, atau kau tidak menikah dengan sengaja hanya untuk menipuku. Mendengar pernyataan Ralph, membuat emosi Joanna tak terbendung lagi dan langsung menutup pintu mobilnya, serta menyuruh Ralph untuk pergi. Oke lanjut, tapi di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.